Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbi Adillah dengan NPM 411221039. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah kecakapan interpersonal, yang dimana tugasnya ini meresum dari materi 1 sampai 15 atau pertemuan minggu pertama sampai minggu ke-15, dan di akhir akan ada pengaruh dan perubahan dari saya sebelum dan sesudah belajar mata kuliah ini, kecakapan interpersonal. Jadi lanjut aja ya kita ke minggu pertama, yang dimana ini minggu pertama itu masih pengenalannya, seperti apa itu keterampilan interpersonal. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ya apa sih kecakapan interpersonal atau keterampilan interpersonal? Nah, jadi arti dari keterampilan interpersonal itu adalah kemampuan yang menginginkan atau yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara sosial dengan baik. Di sini juga memiliki 5 aspek utama dari kemampuan interpersonal itu sendiri. Yang pertama, kemampuan berinisiatif. Nah, yang kedua, kemampuan bersikap terbuka atau self disclosure. Nah, kemudian yang ketiga ada kemampuan bersikap asertif. Yang keempat, ada kemampuan memberikan dukungan emosional, dan yang kelima ada kemampuan menyelesaikan konflik. Nah, selain itu ada beberapa manfaat ya dari belajar mengenai materi ini tuh. Yang pertama tuh ada peningkatan peluang karir. Terus yang kedua ada memperluas jaringan, dan yang ketiga itu peningkatan kreativitas. Kemudian pada minggu kedua ini kita itu belajar mengenai filsafat manusia atau jati diri kita sendiri, di mana ini ada dua filosofi atau filsafat, maaf ya. Yang pertama adalah filsafat antropologi, dan yang kedua ada filsafat eksistensialisme. Nah, mungkin di situ ada beberapa pertanyaan filosofis yang diangkat dalam konteks ini. Antara lain itu ada apakah manusia itu homogen atau unik? Nah, ya, bertanya-tanya kan. Nah, kemudian yang kedua, apakah realitas sosial bersifat objektif atau subjektif? Dan ketiga, sejauh mana sih pengalaman manusia ditentukan oleh faktor eksternal atau dirinya sendiri? Nah, kemudian minggu ketiga ini kita belajar mengenai bahasa tubuh atau body language ya. Di sini tuh apa ya? Ada beberapa aspek, tapi salah satunya itu aspek paralinguistik seperti intonasi, tempo, timbre, dan jeda juga mempengaruhi efektivitas komunikasi. Nah, manfaat mempelajari bahasa tubuh itu antara lain kemampuan untuk memahami pikiran lawan bicara, mengenali tanda-tanda kebohongan atau kebosanan, dan meningkatkan hubungan interpersonal. Jadi, ini tuh ada beberapa contohnya seperti ekspresi wajah nih, seperti senyuman, itu menunjukkan rasa nyaman dan persetujuan. Kemudian postur tubuh yang terbuka gitu ya, kayak condong ke depan lah atau miring. Nah, itu ada artinya. Terus juga tatapan mata ya, yang hangat dan seringnya melakukan kontak mata itu akan meningkatkan rasa percaya pada lawan bicara. Kemudian sebaliknya, gestur seperti menggaruk kepala atau ini merapihkan rambut itu memberikan kesan tersendiri gitu ya. Mungkin secara keseluruhan pada materi ini memberikan gambaran rinci tentang bahasa tubuh dan vokal yang penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi baik dalam konteks profesional maupun personal. Nah, kemudian minggu keempat itu ada materi mengenai seni membaca wajah atau face reading. Nah, seni ini digunakan untuk memahami kepribadian seseorang dengan mengamati ciri-ciri wajahnya. Nah, melalui seni wajah atau membaca seni wajah, seseorang dapat mengenali potensi dan kecenderungan kepribadian individu lainnya. Terus meningkatkan hubungan interpersonal dan memahami lebih dalam aspek kepribadian. Nah, face reading ini memiliki manfaat antara lain meningkatkan hubungan interpersonal tadi ya. Terus baik dengan itu tuh hubungannya baik dengan teman, keluarga maupun mitra bisnis. Kemudian tapi di sisi lain tuh kalau salah tafsir bisa terjadi apa ya? Pengetahuan yang tidak mencukupi. Nah, selain itu, kegagalan dalam face reading dapat disebabkan oleh kerusakan wajah akibat kecelakaan,
atau penyakit, serta interpretasi fitur wajah yang tidak konsisten. Ini tuh termasuk kayak ciri-ciri wajah seperti bentuk wajah, mata, alis, hidung, bibir, dahi, dan lain sebagainya yang mencerminkan aspek kepribadian kita sendiri. Misalnya saya wajahnya oval misalkan ya. Nah, itu tuh menandakan kepribadian yang ramah dan penuh kasih sayang. Terus hidung juga mempunyai banyak penafsiran yang berbeda. Misalkan hidung yang artistik mencerminkan apa ya? Seseorang tuh sifatnya kreatif. Nah, sedangkan hidung yang mengarah ke bawah berkaitan dengan sifat kasar dan egois. Kemudian di dahi juga mengungkapkan kepribadian, ada itu tuh seperti dahi lebar nih, saya lebar nih, menandakan pemikir progresif, atau dahi bundar yang mencerminkan kreativitas dan jiwa petualang. Nah, kemudian minggu kelima kita itu atau saya mempelajari tipe temperamen manusia, yang dimana ini mempunyai 4 tipe utama temperamen manusia ya. Yang pertama itu ada koleris. Koleris ini memiliki kepribadian yang percaya diri, berkemauan keras, dan berorientasi pada hasil. Namun, cenderung keras kepala dan tidak sabar, dan kurang peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian ada yang sanguinis. Nah, ini tuh dikenal sebagai pribadi yang hangat, bersemangat, dan pandai berbicara. Terus mampu memberikan kesan pertama yang baik. Namun, mereka cenderung emosional, kurang disiplin, dan sering membuang-buang waktu. Kemudian yang ketiga ada pragmatis. Ini memiliki sifat yang sangat tenang. Nah, cinta damai. Nah, cinta damai, saya juga cinta damai sih. Dan mudah beradaptasi, namun sering kurang percaya diri dan takut mengambil resiko. Wah, ini tipe saya sendiri. Tipe saya ya, tipe saya ini. Nah, ini tuh apa ya? Saya tuh rapi. Kalau di tempat kerja tuh rapi, atau di kuliah nih saya rapi. Terus tertib dan mampu bekerja di bawah tekanan, namun cenderung konservatif, sulit menerima perubahan sih. Nah, kemudian yang terakhir ada melankronis. Ini tuh mempunyai kemampuan analitis yang kuat, perfeksionis, dan menyukai ketenangan. Nah, berarti saya juga memiliki sifat melankronis. Berarti saya itu selain pragmatis, saya juga melankronis, yang dimana saya itu perfeksionis. Nah, tetapi saya juga apa ya, banyak berpikir dan lambat dalam melakukan proyek baru. Jadi harus mikir-mikir 2 kali, 3 kali, lemot lah istilahnya mah ya. Nah, memahami tipe temperamen ini akan membantu kita berinteraksi lebih efektif dengan orang lain, baik dalam konteks personal maupun profesional. Nah, kemudian yang minggu ke-6 ada analisis tulisan tangan atau grafologi. Apa sih grafologi itu? Yaitu analisis tulisan tangan atau metode yang mengidentifikasikan kepribadian seseorang berdasarkan bentuk tulisan tangannya. Nah, tulisan tangan juga dapat memberikan gambaran tentang kepribadian seseorang melalui margin atau bentuk atau huruf-huruf. Terus penekanan, kayak nulis nih ditekan ada, kadang halus ada. Nah, terus kemiringan tulisan, kadang ada miringnya berapa derajat gitu. Terus ukuran huruf, kadang ada yang fontnya gede, kecil nih, itu tuh bervariasi, dan tanda tangan. Nah, dan di sini juga kemiringan tulisan tangan mencerminkan respon emosional. Terus tulisan tangan yang condong ke kiri misalkan menunjukkan sifat introvert. Nah, saya nih kayaknya ya. Dan menyendiri. Sedangkan tulisan yang condong ke kanan menunjukkan keseimbangan antara logika dan emosi. Nah, besar kecilnya huruf juga mempengaruhi atau menunjukkan tingkat perhatian penulis. Dan di sini ada tanda tangan kan tadi ya. Nah, tanda tangan ini juga dianalisis untuk apa ya? Melengkapi gambar karakter lah. Misalkan tanda tangan yang kecil menunjukkan kurangnya rasa percaya diri, sedangkan yang bergaris bawah menunjukkan ketegasan atau rasa percaya diri. Namun tanda tangan dianggap kurang akurat sih dibandingkan tulisan asli karena cenderung dimanipulasi atau ditulis ulang. Nah, kemudian minggu ke-7. Minggu ke-7 ini materinya mengenai DISC. Apa sih itu DISC itu? Nah, DISC itu singkatan dari dominance, influence, steadiness, dan competence. Mungkin di sini setiap faktor DISC memiliki tingkat dominasi yang terukur untuk memahami perilaku seseorang dalam berbagai konteks. Mungkin faktor yang D
atau dominan. Nah, itu mengevaluasi respon terhadap tantangan. Jadi setiap ada tantangan itu dievaluasi apakah kita mampu atau tidak. Nah, kemudian faktor I atau influence, mengevaluasi kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Apakah kita bisa mempengaruhi orang lain atau tidak. Nah, terus yang faktor S, mengevaluasi respon terhadap perubahan. Jadi misalkan kita melakukan suatu perubahan, apakah responnya bakal sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak. Kemudian faktor C atau komplikasi atau komprehensi, nah, itu mengukur kepatuhan terhadap aturan. Lanjut minggu ke-9. Nah, kenapa tidak ada minggu ke-8? Karena minggu ke-8 itu UTS. Nah, kita lanjut ke minggu ke-9, yang dimana belajar mengenai warna dan kepribadian. Warna itu mempunyai dampak emosional yang signifikan, bukan sekedar fenomena visual. Nah, terus juga preferensi terhadap warna juga tertentu dapat menunjukkan karakteristik yang lebih spesifik. Misalkan nih, warna merah berkaitan dengan energi, semangat, dan kekuatan. Nah, orang yang menyukai warna ini cenderung ekstrovert, penuh vitalitas dan bersemangat, namun juga dapat menunjukkan kepribadian yang agresif atau terlalu dominan. Sedangkan misalkan nih warna hijau itu melambangkan warna alami atau nature, alam, melambangkan kesegaran, harmoni, dan kesuksesan. Namun juga bisa bisa mencerminkan sifat iri hati atau ketidaktahuan. Terus warna biru nih, warna yang menenangkan gitu, seperti air nih, warna biru nih ya. Nah, terus yang lain tuh pokoknya banyak lah ya. Terus juga ada preferensi di sini tuh ya. Misalkan orang yang menyukai warna biru kehijauan cenderung narsistik, sedangkan orang yang menyukai warna biru keunguan cenderung bersifat pemilih dan sensitif. Jadi secara umum tuh warna mempunyai kekuatan emosional yang besar dan dapat digunakan untuk memahami kepribadian dan mempengaruhi perilaku manusia. Dengan memahami asosiasi psikologis warna, individu dan organisasi dapat menggunakannya secara strategis untuk mendukung tujuan pribadi maupun profesional. Oke, sekarang ke minggu 10 tentang panca indera. Nah, ini nih, saya suka nih panca indera. Panca indera manusia itu ada 5 ya, yaitu meliputi peraba seperti kulit, terus penglihatan seperti mata, pendengaran seperti telinga, penciuman seperti hidung, terus pengecapan seperti lidah. Masing-masing indera ini berfungsi sebagai suatu sistem yang terintegrasi untuk menghubungkan manusia dengan lingkungannya. Dengan memahami struktur dan mekanisme panca indera, kita dapat menghargai pentingnya menjaga kesehatan organ-organ ini untuk menjalani kehidupan yang optimal ya. Terus juga nih, ini kita contoh aja ya, salah satu atau beberapa contoh. Kita ambil saja peraba nih. Kulit ini melindungi tubuh dengan berbagai fungsi seperti menghalangi mikroorganisme, terus mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan sentuhan, suhu, dan nyeri. Jadi misalkan dingin kerasa, sentuhan kerasa, kalau dicubit ya sakit lah kan ya. Nah itu. Kemudian indera pendengaran, telinga terdiri dari 3 bagian, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam ya. Kemudian ada indera pengecap, ini juga mempunyai 4 jenis rasa, kayak manis seperti dia, asin, pahit, dan asam. Nah, kemudian ada indera penciuman nih, kayak hidung tadi. Ini ditopang oleh saraf olfaktorius. Rangsangan penciuman ini adalah gas atau partikel halus yang dihirup melalui rongga hidung. Nah, gitu. Nah, kayak lanjut minggu ke-11, yang dimana ini tuh membahas tentang komunikasi efektif dan teknis presentasi. Mungkin sebelumnya saya sudah membuat videonya, tapi di sini saya akan beberapa atau yang penting-pentingnya saja lah ya. Kayak komunikasi ini atau yang efektif diartikan sebagai proses penyampaian makna dari pengirim kepada penerima sehingga pesan dapat dipahami dengan baik. Komunikasi meliputi pengirim seperti saya misalkan, terus pesannya apa, terus disalurkan komunikasi, terus ada penerimanya, misalnya di sini ada teman saya siapa gitu, si A. Nah, ini penerima, dan ada umpan baliknya dari si A ke saya. Terus dan ada konteksnya juga, kayak mau bahas apa gitu. Terus di sini ada teknik presentasi, dijelaskan sebagai keterampilan berbicara di depan publik untuk menyampaikan ide, informasi, atau pendapat. Nah, mungkin saya kayak sekarang saya ini, saya sedang mempresentasikan tugas resume. Nah,
tapi mungkin ini kurang baik tapi nggak apa-apa lah, belajar nanti. Jadi saya akan belajar lebih baik lagi. Kemudian yang ke minggu ke-12 itu kita atau saya itu belajar membuat CV. Jujur saya ini apa ya, kurang paham mengenai CV, bagaimana bentuknya, bagaimana pembuatannya. Dan sekarang saya udah paham proses pembuatan CV melibatkan 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada pencarian informasi, yang dimana kita itu harus mencari informasi apa saja yang dibutuhkan dalam atau open locker ini dari perusahaan. Apakah dia butuh kayak misalkan supir atau database atau apa segala macam. Dan kemudian yang kedua ada perencanaan, jadi kita akan merencanakan gimana ini kelanjutan dari informasi, apakah kita akan melamar. Nah, kalau kita melamar kita akan merencanakan suatu hal kayak pembuatan CV. Nah, CV yang ideal harus rapi, sederhana, akurat, dan jujur, dan mampu memenuhi kebutuhan dan minat membaca. Jadi sederhana, rapi, pertama rapi ya, harus yang kayak justify atas kanan kiri. Terus sederhana ya, jangan bertele-tele lah ya. Terus akurat juga, tertujunya kepada siapa, dan jujur. Nah, terus surat lamaran kerja ini disiapkan secara persuasif, mengikuti pendekatan AIDA atau attention, interest, desire, dan action, yang bertujuan untuk menarik perhatian dan menciptakan minat, menciptakan keinginan, serta mendorong tindakan pembaca. Nah, kemudian minggu ke-13 ini ada kaitannya sama yang tadi ya sebelumnya, yaitu surat lamaran dan wawancara kerja. Surat lamaran kerja dibagi menjadi 3 bagian utama, sama seperti CV tadi. Yang pertama ada paragraf pembuka. Beda. CV ada beda. Yang pertama ada paragraf pembuka, yaitu kayak apa ya? Isinya tuh adalah terus isi. Nah, isi ini mengenai kita, biodata kita pribadi. Terus penutup. Nah, terus di sini ada CV. Nah, maksud saya tadi tuh CV ini berkaitan sama ini. Kenapa? Karena CV ini adalah dokumen pendukung yang berisi informasi secara rinci tentang kualifikasi pelamar atau kandidat, termasuk informasi pribadi yang ada di isi itu. Terus latar belakang pendidikan yang ada di isi bagian isi. Terus ada kemampuan bahasa asing bila ada gitu ya. Terus prestasi apa saja dan referensi. Nah, CV ini harus disusun dengan rapi seperti yang dijelaskan sebelumnya, sederhana, akurat, dan jujur, dan menggunakan bahasa yang jelas atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian minggu ke-14 ini ada materi workshop wawancara kerja. Di sini tuh tujuan wawancara kerja itu adalah atau perusahaan antara lain untuk memastikan bahwa karakteristik kandidat ini sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan tersebut. Terus memahami kepribadian pelamar, kayak ini tuh mudah emosi atau kayak tadi apalah koloris atau mangwilistik. Kemudian ada dan mengumpulkan informasi tambahan untuk mengevaluasi kemampuan pelamar, apakah ini mampu bekerja di bawah tekanan atau tidak gitu, apakah mampu bekerja secara individu atau tim. Nah, terus wawancara kerja juga dibagi menjadi 2 teknik utama, yaitu ada yang tradisional dan ada yang berbasis perilaku behavior. Nah, teknik tradisional ini berfokusnya pada 3 pertanyaan utama, yaitu kemampuan pelamar untuk menjalankan tugasnya seperti apa, terus etos kerjanya bagaimana, dan kecocokan budaya kerjanya seperti apa. Kalau ini tuh berbasis perilaku juga atau behavior tuh yang kedua ya, itu menggunakan metode STAR atau Situation, Test, Action, and Result, yaitu untuk mengungkapkan pengalaman spesifik pelamar dalam menangani situasi tugas atau kerja. Jadi kesimpulannya, keberhasilan wawancara kerja itu bergantung pada persiapan matang, sikap profesional, dan keterampilan komunikasi pelamar. Jadi kalau kita belum siap, kita ya harus prepare dari jauh-jauh hari gitu supaya kita jos gitu ya, supaya sesuai harapan kita yaitu keterima. Nah, kemudian sikap profesional, jadi kita harus profesional, jangan cengas-cengenges kayak hehehe. Nah, kita harus sikap profesional. Terus keterampilan komunikasi, nah, jangan belibet, tapi saya belibet ya, tapi nggak apa-apa juga. Saya juga ada perubahan dari mata kuliah ini. Nah, kemudian
yang terakhir minggu ke-15 itu coaching program. Ini tuh seni dan praktik membimbing individu atau tim untuk meningkatkan kinerja pembelajaran dan inovasi melalui hubungan yang harmonis dan saling menginspirasi. Coaching ini bertujuan untuk membantu individu menetapkan tujuan tertentu, membantu mereka mencapai pencapaian tinggi, dan membangun hubungan yang kuat dengan otoritas internal. Manfaat dari coaching ini itu mencakup peningkatan kepercayaan diri, komunikasi, motivasi, kemampuan perencanaan, dan keterampilan monitoring, dan kepuasan kerja baik bagi tim maupun coach ya. Kemudian yang terakhir ini ada apa sih? Oh belum masih. Coaching program ini juga memiliki tiga dimensi utama atau pendekatan. Yang pertama ada seni, itu kemampuan mengajukan pertanyaan yang efektif. Kemudian ada ilmu, tujuan yang terukur. Terus yang ketiga ada praktik, memberikan umpan balik dan mengorganisasi sesi coaching ini. Terus juga coaching juga yang efektif menggunakan model GROW yang mencakup dari 4 langkah. Yang pertama J, goal atau tujuan, menetapkan tujuan yang spesifik, realistis dan terukur. Kemudian yang kedua ada reality atau kenyataan, mengidentifikasi situasi saat ini dengan menggunakan pertanyaan yang terbuka. Terus yang ketiga ada O, option atau pilihan. Ini tuh mengeksplorasi berbagai pilihan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat itu ada will atau keinginan kita itu apa sih? Ini tuh membantu coach menetapkan komitmen untuk bertindak dan mengatasi hambatan itu. Nah, terus di sini juga ada pengaruh dan perubahan yang terjadi di diri saya sebelum dan sesudah belajar kecakapan interpersonal ini ya. Oke. Nah, sebelum belajar itu saya itu sering menghadapi tantangan dalam berkomunikasi kayak belibet, terus kadang terlalu cepat. Nah, terburu-buru, seringkali orang lain tuh sulit memahami apa yang saya ucapkan. Jadi saya itu harus dua kali gitu. Yang pertama kayak bentar, terus teman saya kayak apa bi, nah saya harus mengulangi lagi dengan secara santai gitu. Terus saya juga seorangnya introvert ya, seorang introvert saya tuh cenderung lebih nyaman bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil, dan sehingga interaksi dengan orang lain tuh kadang terasa menantang gitu. Kayak aduh harus berkomunikasi dengan orang lain nih, orang baru, jadi kayak wah saya ini introvert, jadi kayak gugup gitu. Itu sebelumnya. Dan ini saya sesudah belajar KI ini. Setelah belajar KI, saya ini mulai merasakan perubahan yang signifikan, kayak drastis. Saya lebih mampu mengontrol cara berbicara agar lebih jelas dan terstruktur. Jadi saya memperlambat tempo saya bicara gitu, nggak terlalu belibet atau terbelit-belit. Dan juga ide saya lebih mudah diterima. Jadi sekali ngomong juga udah langsung diterima oleh teman saya. Selain itu saya juga mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif. Jadi tidak hanya saya yang ingin didengar secara aktif, melainkan teman saya juga gitu. Masa sih ya nggak mau gitu, nggak mau apa sih berbalas budi. Nah, ini tuh yang mampu membantu saya lebih memahami perspektif orang lain dan memberikan respon yang relevan gitu, ada timbal baiknya lah ya. Nah, terus selain itu juga saya menjadi lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, yang memperkuat empati saya dalam membangun hubungan. Jadi saya tuh dulu sebelum mengenal ini tuh bingung gimana gitu, itu kok saya belibet ngomongnya gimana gitu, supaya nggak belibet, supaya nggak terlalu cepat ngomongnya. Terus setelah ada ini kayak wah cocok banget nih matkul ini tuh KI. Terus juga saya kan nulis juga kadang terlalu tebal nulis, ternyata itu tuh ada arti tersendiri gitu, miring ke kiri, condong ke kanan, terus font hurufnya bagaimana. Terus juga dengan ini saya ada kemampuan yang muncul secara tiba-tiba gitu, seperti menjaga warung. Nah itu tuh saya ada keahlian menghitung secara cepat, kemudian bisa ngelis atau membereskan warung secara perfeksionis. Nah saya suka perfeksionis, jadi kalau ada barang di warung tuh yang kurang rapih saya rapihkan gitu ya. Terus juga pokoknya mah dari mata kuliah kecakapan interpersonal ini sangat-sangat
membawa saya pengaruh dan dampak yang sangat-sangat positif, sangat-sangat bagus banget. Saya suka ini mata kuliah ini. Gak expect bakalan kebongkar diri saya sendiri kayak introvert. Nah, suka menyendiri, tapi kalau kerkom hanya circus atau lingkungan yang kecil gitu. Itu beneran sumpah. Wah, gak nyangka udah 1 semester ini saya membuka atau mengulik diri saya sendiri, mulai dari membuat CV, terus wawancara, presentasi, bagaimana sih presentasi yang baik, wawancara yang baik. Nah itu sangat-sangat wah baiklah bagi saya. Nah, oke, mungkin sekian dari atau video tugas video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.